Halo sahabat, apa kabar? Semoga sehat dan tetap bersemangat ya. Perkenalkan, nama saya Kristi Natalia Tandigau dengan NIM 220118083. Di video kali ini, saya akan membahas tentang keberagaman budaya Indonesia. Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas. Hal ini memengaruhi keanekaragaman masyarakat Indonesia. Apakah teman-teman tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari banyak suku bangsa? Hampir setiap suku bangsa memiliki budaya tertentu. Keberagaman budaya itu adalah kekayaan dari bangsa Indonesia. Kalian tahu bahwa terdapat sekitar 1.000 pulau yang besar dan juga yang kecil. Terdapat 400 suku bangsa dan juga ratusan bahasa lokal. Keragaman budaya bisa diamati dari bentuk budaya seperti adat istiadat, rumah adat, pakaian tradisional, tari-tarian, dan berupa alat musik dan lagu senjata tradisional, dan juga makanan khas dan budaya di setiap daerah yang dikenal dengan budaya lokal. Budaya lokal inilah menjadi dasar tumbuhnya budaya nasional. Sekarang yuk kita cari tahu apa saja sih bentuk-bentuk keragaman budaya di negara Indonesia. Keragaman budaya Indonesia yang pertama yaitu rumah adat. Rumah adat adalah rumah yang dibangun dari generasi-generasi yang merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak dari gaya bangunan. Selanjutnya, keragaman yang kedua yaitu pakaian adat. Pakaian adat atau tradisional itu berfungsi untuk mengekspresikan identitas yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial perkawinan dan juga agama. Berikutnya adalah tarian adat. Tarian adat merupakan tarian yang berkembang di suatu daerah secara turun-temurun dari tiap daerah yang mempunyai tarian adat masing-masing dengan peruntukan yang berbeda-beda. Biasanya untuk menyambut tamu, akung merayakan panen, upacara kematian, ataupun upacara keagamaan. Berikutnya keragaman alat musik dan lagu. Alat musik dan lagu tradisional adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu. Lagu daerah statusnya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing, dan dimainkan dan dinyanyikan pada tradisi tertentu di daerah masing-masing. Selanjutnya yaitu keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional tak hanya digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh, tapi juga digunakan dalam kegiatan berladang ataupun berburu. Selanjutnya yaitu keragaman makanan khas. Kuliner atau makanan khas merupakan produk budaya yang sangat mudah dikenali sebagai identitas suatu masyarakat. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah yang cocok dengan lidah masyarakat setempat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam metode dalam keragaman kebudayaan Indonesia. Metode dari bermain peran. Nah, siswa dapat diberikan pemahaman tentang berapa pentingnya menghargai dan perlunya membina kebudayaan daerah, karena kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang merupakan akar dari kebudayaan nasional. Cara membelajarkan materi terkait keberagaman budaya Indonesia dengan metode bermain peran yaitu yang pertama, membentuk kelompok secara heterogen yang beranggotakan 5-6 siswa. Kemudian, setiap kelompok didapati untuk menemukan dan membagi peran
yaitu media yang berperan sebagai orang Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain. Selanjutnya, tiap kelompok diberi tugas untuk membuat naskah drama sederhana yang dapat beranggotakan kelompok dan menyampaikan perkenalan dan memiliki rasa bangga setiap orang dari suku berketentuan yang menggunakan bahasa daerah yang baik. Contoh dari si A dalam kelompok berperan sebagai orang Batak, berarti A dalam bermain peran menampilkan bahasa Batak. Kemudian si B berperan sebagai orang Sunda, maka si B menampilkan bahasa Sunda dan juga seterusnya. Pilihan bahasa daerah dan peran ditentukan oleh kesepakatan dari setiap kelompok. Nah, buat kesepakatan waktu latihan bermain peran secara berkelompok. Misalnya ditentukan dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu. Pembatasan waktu latihan sangat penting untuk mendidik karakter, disiplin, dan tanggung jawab peserta didik melalui kerjasama dalam setiap kelompok. Yang perlu disampaikan guru agar dalam metode bermain peran bisa efektif dan efisien, ada pembatasan tentang naskah drama yang sederhana. Karena fokusnya hanya pada pengenalan bahasa daerah, maka percakapan dalam naskah drama itu cukup memuat tentang menyampaikan kalimat umum dan sederhana dalam keseharian, seperti kalimat sapaan, asal daerah, bahasa yang dipakai, tarian daerah atau lagu daerah yang dimiliki, dan permohonan maaf yang disampaikan dengan menggunakan bahasa daerah tertentu. Kemudian, media yang bisa digunakan dalam materi keragaman budaya Indonesia. Media yang dapat digunakan yaitu media permainan monopoli yang berbasis budaya atau mombuya. Cara yang dapat digunakan yaitu mencoba melibatkan para siswa sepenuhnya dalam belajar yang berupa penggunaan permainan ataupun simulasi. Mobuya dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pengajaran tentang keberagaman budaya. Permainan monopoli dapat menimbulkan kegiatan belajar mengajar yang menarik, hidup, menyenangkan, dan santai, serta mempunyai kemampuan untuk melibatkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar yang efektif dalam memecahkan masalah. Nah, sampai di sini video pembelajaran keragaman budaya Indonesia. Sekian dari video saya. Thanks for watching guys. Bye.